Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum memasuki materi, izinkanlah saya memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama ada Hasniati, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada Donatus Loratmase. Yang ketiga ada Syahrul Kurniawan. Yang keempat ada Windy Friska de Fretes. Di sini kami membahas bab 12, yaitu dengan judul evaluasi kinerja dan desentralisasi. Nah, selanjutnya saya akan mempersilahkan teman saya yang mempresentasikannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Nah, secara umum, perusahaan diatur berdasarkan lini pertanggungjawaban, di mana masa saat ini sebagian besar perusahaan menggunakan hierarki mendatar yang lebih menekankan pada pekerja tim atau struktur perusahaan tersebut sesuai dengan sistem desentralisasi atau GE Kapital, misalnya pada dasar termasuk kelompok perusahaan kecil. Selanjutnya saya akan membahas materi alasan melakukan desentralisasi. Yang pertama, ada kemudahan pengumpulan dan penggunaan informasi setempat, yaitu dalam mengumpulkan dan menggunakan informasi setempat, kita harus mengetahui kualitas keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia, di mana saat perusahaan berkembang semakin besar dan beroperasi di pasar dan wilayah yang berbeda, manajemen pusat belum tentu dapat memahami kondisi daerah setempat. Nah, namun para manajer dengan tingkatan yang lebih rendah berhubungan langsung dengan kondisi operasional di sekitarnya, atau seperti kekuatan dan sifat persaingan daerah setempat, sifat tenaga kerja setempat, dan sebagainya. Nah, alasan tersebut yang membuat para manajer dengan tingkatan yang lebih rendah sering berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengambil keputusan sesuai kondisi daerah setempat. Selanjutnya yang kedua itu membuat manajemen pusat lebih fokus pada tanggung jawabnya. Nah, apa sih yang dimaksud? Nah, di sini manajemen pusat lebih fokus, yaitu dengan mendesentralisasikan keputusan operasional. Manajemen pusat bebas untuk terlibat dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan, yang dimana berkelanjutan organisasi dalam jangka panjang yang seharusnya lebih penting bagi manajemen pusat daripada kegiatan operasional harian. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu melatih dan memotivasi para manajer segmen. Nah, maksudnya itu dalam melatih dan memotivasi para manajer, yaitu organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih dengan baik, di mana dia dapat untuk menggantikan manajer dengan tingkatan yang lebih tinggi yang keluar dari perusahaan untuk bekerja di tempat lain. Nah, selain itu, adapun para manajer membuat keputusan-keputusan penting, yaitu dengan memberikan kesempatan, yaitu kesempatannya ini juga membuat manajemen puncak menjadi lebih mudah dalam mengevaluasi kemampuan para manajer lokal dan mempromosikan mereka yang mampu membuat keputusan yang terbaik. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu meningkatkan persaingan, menempatkan segmen-segmen dalam kekuatan pasar, yaitu meningkatkan persaingan. Nah, di mana dalam perusahaan yang sangat berorientasi ke pusat atau sentralistis, margin laba keseluruhan dapat menyembunyikan inefisiensi dalam beberapa subdivisi. Nah, perusahaan-perusahaan besar saat ini mendapati bahwa mereka tidak mampu untuk mempertahankan divisi yang tidak mampu bersaing. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kinerja di sebuah divisi atau pabrik adalah dengan menghadapkan mereka secara penuh pada kekuatan pasar. Jadi, di sini saya akan membahas tentang divisi dalam perusahaan sistem desentralisasi. Desentralisasi mencakup trade-off biaya manfaat atau cost-benefit trade-off
Ketika menjadi lebih bersifat desentralisasi, suatu perusahaan akan memberikan lebih banyak kewenangan dalam pengambilan keputusan kepada hierarki manajerial yang lebih rendah. Manfaat desentralisasi sendiri adalah bahwa keputusan cenderung akan dibuat oleh para manajer yang memiliki pengetahuan lokal yang spesifik, tidak dimiliki oleh manajer-manajer dengan tingkatan yang lebih tinggi dalam menggunakan sumber daya perusahaan dengan cara sebaik mungkin untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Namun, biaya desentralisasinya adalah para manajer pada tingkatan yang lebih rendah yang memiliki pengetahuan untuk membuat keputusan terbaik dengan sumber daya perusahaan. Kecil kemungkinan memiliki insentif yang sama seperti para manajer dengan tingkatan yang lebih tinggi untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Desentralisasi biasanya dicapai dengan membuat unit-unit yang disebut dengan divisi. Divisi dapat dibedakan dengan beberapa cara, meliputi hal berikut: ada jenis barang atau jasa, lini geografis, dan pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu mengukur kinerja pusat investasi menggunakan imbal hasil atas investasi. Imbal hasil atas investasi salah satu cara untuk mengaitkan laba operasi dengan aset yang digunakan adalah dengan menghitung imbal hasil investasi atau ROI, yang merupakan laba yang diperoleh dari setiap dolar investasi. ROI adalah ukuran kinerja yang paling umum digunakan dalam pusat investasi. Pusat investasi biasanya dievaluasi berdasarkan imbal hasil atas investasi atau ROI. Divisi-divisi yang menjadi pusat investasi akan memiliki laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ROI atau laba operasi atau aset operasi rata-rata, di mana laba operasi mencerminkan laba perusahaan setelah membayar biaya-biaya penjualan dan biaya-biaya operasi seperti upah yang sudah dibayar. Untuk menghitung laba operasi ini, kurangi laba kotor dengan biaya-biaya operasi perusahaan, tidak termasuk harga pokok penjualan. Laba operasi mengacu kepada laba sebelum bunga dan pajak. Nah, di mana aset operasi adalah semua aset yang dibeli untuk menghasilkan laba operasi yang terdiri atas kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan. Kemudian materi berikutnya, aset operasi rata-rata atau aset awal ditambah dengan aset akhir. Terdapat berbagai pendapat berbeda terkait bagaimana aset jangka panjang, pabrik dan peralatan seharusnya dinilai. Selanjutnya, saya akan membahas margin dan putaran, yaitu margin adalah rasio laba operasi terhadap penjualan. Nah, selain itu, margin menjelaskan beberapa besar laba operasi yang berasal dari setiap dolar penjualan. Margin menunjukkan bagian penjualan yang tersedia untuk bunga, pajak, dan laba. Beberapa manajer juga mengacu kepada margin sebagai imbal hasil atas penjualan. Sedangkan perputaran atau turnover adalah jenis ukuran lainnya. Perputaran dapat dihitung menggunakan cara yaitu membagi penjualan dengan aset operasi rata-rata. Selain itu, perputaran juga menjelaskan bahwa jumlah penjualan dalam dolar dari setiap dolar yang diinvestasikan pada aset operasi. Perputaran menunjukkan beberapa produktif aset yang digunakan untuk menghasilkan penjualan.
Jadi selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan imbal hasil atas investasi. Yang pertama yaitu keunggulan. ROI mendorong para manajer untuk memutuskan perhatian pada peningkatan penjualan, pengendalian biaya, dan menggunakan aset secara efisien. ROI mendorong para manajer untuk memusatkan perhatian pada efisien aset operasi. Selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan ROI dapat mendorong para manajer untuk mengorbankan keuntungan jangka panjang demi keuntungan jangka pendek, dan juga ROI dapat menimbulkan terjadinya fokus yang sempit, yaitu hanya pada tingkat keuntungan divisi, dan mengorbankan tingkat keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Oke, di sini saya akan menjelaskan laba residu dan economic value added. Laba residu. Laba residu adalah laba operasi dikurangi dengan persentase biaya modal minimum dikalikan dengan modal yang digunakan. Yang selanjutnya economic value added, yaitu adalah laba operasi setelah pajak dikurangi dengan total biaya modal tahunan aktual. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan peranan penetapan harga transfer dalam perusahaan dengan sistem desentralisasi. Harga transfer dikenakan oleh divisi penjual dalam suatu perusahaan kepada divisi pembeli di perusahaan yang sama, yaitu ada dua. Yang pertama, meningkatkan pendapatan divisi penjual. Yang kedua, meningkatkan biaya divisi pembeli. Berikutnya adalah kebijakan penetapan harga transfer yang umum adalah sebagai berikut. Yang pertama berbasis biaya, yang kedua berbasis pasar, yang ketiga negosiasi. Oke, selanjutnya yaitu lampiran 12A, menjelaskan kegunaan plan set scorecard, menghitung waktu siklus, velositas, dan efisiensi siklus manufaktur. Yang pertama, balance sheet scorecard adalah sistem manajemen strategis. Yang kedua, tujuan dan ukuran dikembangkan untuk 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan. Yang kedua, perspektif pelanggan. Yang ketiga, perspektif internal. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Velositas adalah jumlah unit yang diproduk dalam satu periode waktu tertentu. Waktu siklus adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit. Efisiensi siklus manufaktur dihitung dari waktu yang bernilai tambah dibagi dengan total waktu. Semakin tinggi MCE, maka semakin besar efisiensi perusahaan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang dimengerti. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.